Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nuzil dengan NIM 200406137. Adapun maksud saya di sini untuk menjelaskan proyek dari perencanaan arsitektur 4 sebagai pemenuhan mata kuliah dengan judul proyek Mixed Use Building, Mall, dan Apartemen. Adapun daftar isinya sebagai berikut dengan latar belakang yaitu pemenuhan terhadap suatu kota yang luas sehingga memungkinkan kita untuk menggunakan suatu bangunan dengan multifungsi sehingga menjadikan satu kesatuan dalam bangunan yang kompleks sebagai tujuan dan memberi efisiensi terhadap kegiatan pusat kota dengan citra yang baik. Saya ambil lokasi tapak itu di Jalan Jenderal Gatot Subroto. Kenapa saya memilih tapak tersebut? Karena dari hasil identifikasi tapak yang saya em, kelola, yaitu ada pola ruang kota, ya dia dikelilingi dengan perumahan kebutuhan padat, kemudian bangunan-bangunan sekitar saat yang mendukung dalam skala 600 meter. Jadi ada beberapa SPU, sarana pelayanan umum, berupa pasar, rumah ibadah, sekolah, maupun kantor. Terus untuk analisa tapak, saya dari analisa matahari yang saya analisis, em, dia berasal dari barat dan timur dengan orientasi bangunan menghadap kepada utara, sehingga pada bagian barat khususnya yaitu penggunaan secondary skin. Terus aksesibilitas itu dari depan tapak saja, sehingga semua sirkulasi main dasar itu dari arah depan tapak semua. Terus untuk analisa angin, angin itu berasal dari segala arah, tetapi dominan itu dari arah timur laut. Sehingga pada bagian timur laut itu saya colok seperti ini, sehingga angin itu dapat masuk ke dalam ruang apartemen. Kemudian untuk analisa kebisingannya, em, respon bangunannya itu dengan memberi pohon-pohon penduduk dan taman em, serta penjauhan bangunan dari arah area kebisingan. Masuk ke dalam konsep bangunan, perubahan masa yang saya ambil yaitu dari bentuk kubus, terus dicolok di dalam, kemudian digandakan ke atas, tapi bagian kubus yang digandakan itu dibuat letter L, kemudian dipotong hingga menjadi seperti ini. Pendekatan desain yang saya gunakan yaitu sustainable architectural, di mana penggunaan dinding kaca sebagai upaya penghematan cahaya buatan, kemudian jalusi, material bangunan yang ramah lingkungan, kemudian ada kolam sebagai reduksi air, sebagai reduksi matahari, kemudian tanaman-tanaman rindang yang mengelilingi bangunan, dan penggunaan roof roof sebagai em, sebagai konsep alami untuk bangunan. Jadi untuk perencanaan tapak seperti yang saya nomorkan di situ ada sirkulasi menuju apartemen, kemudian sirkulasi menuju mall, terus ada lobby apartemen pada nomor 3, lobby mall pada nomor 4, sirkulasi menuju parkir apartemen dan sirkulasi menuju parkir mall itu nomor 5 dan 6, di mana sirkulasinya itu menuju basement bawah. Kemudian ada jalur pemadam kebakaran di nomor 7 dan nomor 8 itu roof garden, 9 dan 10 kolam renang, kemudian yang 11 itu inner court. Jadi untuk perencanaan bangunannya itu di basement 1 itu saya letakkan parkir, musola, dan ruang chiller. Kemudian basement 2 itu parkir ruang mekanikal, terus kemudian ruang groundwater tank, ruang sewage treatment plant, ruang pompa, dan GWT fire. Naik ke podium lantai 1, bagian mall, supermarket, airport garden. Terus untuk apartemen ada ruang pengelola, resepsionis apartemen, ruang CCTV, ruang MCP, FA. Jadi lebih kepada ruang pengelola untuk bagian apartemen, dan untuk bagian mall itu lebih kepada supermarket. Saya rasa saya meletakkan supermarket di lantai dasar agar lebih memudahkan em, membeli sesuatu kebutuhan pokok agar sampai langsung ke area luar. Kemudian untuk pada lantai 2 yaitu bagian
Mall itu saya kelompokkan, jadi pada podium lantai 2 mall itu saya kelompokkan untuk area restoran makanan. Kemudian untuk lantai 3 itu ada area pakaian dan toko buku. Podium lantai 4 untuk bagian mall itu ada Food Garden. Tetapi untuk bagian yang lantai 2, bagian apartemen itu saya satukan daycare dan laundry pada satu lantai tersebut. Mungkin lebih kepada em, orang tua yang melaundry bisa menitipkan anaknya ke daycare atau sebaliknya. Kemudian untuk podium lantai 3 yaitu sebagai upaya kesehatan untuk penghuni apartemen. Jadi saya membuat klinik medis dan toko obat. Kemudian untuk podium lantai 4 itu untuk bagian apartemen lebih kepada area-area yang relaksasi seperti gym, message room, dan kolam renang. Terus untuk tower lantai 5 sampai 7 itu ada kamar apartemen tipe studio, satu BR dan dua BR. Untuk tower lantai 8 itu ada kamar apartemen tipe 3 BR dengan sistem utilitas sebagai berikut. Konsep penghawaan dan pencahayaan alami, saya menggunakan skylight sebagai pengurangan cahaya buatan. Jadi kayak untuk pada siang hari atau pagi hari itu um, dapat memancarkan sinar matahari pada bagian atas roof, tetapi diberi void pada titik lantai. Terus untuk bagian balkon itu ada tanaman hijau untuk menyerap karbon dioksida dan memberi oksigen. Kemudian saya meletakkan jalusi pada bagian ini itu karena udara panas cenderung naik, sedangkan udara dingin cenderung turun. Penggunaan jalusi pada atap apartemen memberikan pertukaran udara yang optimal untuk memberikan ventilasi alami yang sejuk. Terus yaitu inner court mall. Penggunaan inner court mall memberi sistem pengudaraan dan memberikan kesan hijau pada mall. Ini untuk denah. Nah, jadi dari sini, dari ground plan dapat kita analisa, meskipun ia punya inner court garden di sini, tetapi tiap-tiap ruang di bagian lantai-lantai itu pasti tertutupi karena tiap-tiap ruang menggunakan AC. Tuh. Terus untuk tiap podium saya meletakkan ruang servis ada yaitu em, toilet pengunjung, kemudian di sini bagian sini itu ada ruang menyusui dan ada ruang janitor di tiap lantai podium dari lantai 1 sampai 4. Itu. Kemudian pada gambar patangan dapat kita lihat untuk struktur atap itu saya menggunakan atap dak beton, jenis struktur itu regrid frame, dan struktur fondasi itu fondasi tiang pancang. Seperti terlihat pada gambar samping. Kemudian dari gambar tapak, saya meletakkan secondary skin terkhususnya pada tampak kanan karena dia mengarah langsung ke arah barat dari tapak tersebut. Berikut adalah gambar interior yang saya sajikan. Pada bagian ini yaitu ruang-ruang untuk mall dan ini pada bagian untuk ruang-ruang per unit apartemen. Berikut adalah sajian poster dan maket. Dan mungkin itu saja yang dapat saya haturkan. Lebih dan kurang mohon maaf. Have a good day.